Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini aku masih diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan sedikit dari firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu mengerti jalan-jalan Tuhan. Namun sebelum kita mengawali renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih setia yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa karena pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami ya Bapa agar telinga kami dan fokus kami bisa tertuju pada firman-Mu sehingga kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi ya Bapa agar yang hamba-Mu sampaikan ini berasal dari-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan berfirmanlah kami siap mendengarkan. Amin. Oke, seperti awal tadi, tema renungan firman Tuhan kita yaitu mengerti jalan-jalan Tuhan. Nah, jadi bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman pernah mendengar suatu slogan, yaitu hidup itu sulit. Pernah nggak teman-teman dengar slogan itu? Nah, kita akan diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup saat kita harus belajar hidup dengan baik, menghadapi masalah-masalah yang tidak pernah selesai, menghadapi rumitnya kisah cinta manusia, mengalami harus bekerja keras, mengalami kesusahan demi kesusahan. Lalu, ya itulah yang namanya hidup. Selama kita masih hidup di bumi, maka tetap harus menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini. Lalu, bagaimana manusia bisa memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan? Nah, jadi dari bacaan kita hari ini, bagi orang-orang percaya, segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Di dalam jalannya ada cinta yang hangat, kasih yang memulihkan dan memuaskan hasrat kita. Dalam kasihnya ada kesetiaan kepada kita. Orang yang siap menerima hadirat Allah setiap hari akan mengalami Tuhan dan berkobar sepanjang waktu. Firman Tuhan juga menjamin barang siapa berpegang pada perjanjian dan peringatannya, maka dia akan mengalami jalan Tuhan yang penuh kasih setia dan kebenaran. Lalu mungkin yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar kita dapat mengerti jalan-jalan Tuhan? Yang pertama, kita harus bisa bersikap rendah hati. Oke, jadi kita harus bisa bersikap rendah hati. Itu yang pertama. Karena Tuhan membenci orang sombong, yaitu orang yang mengandalkan kekuatan dan caranya sendiri dalam menentukan jalan kehidupannya. Kenyataan firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa Dia hanya dapat membimbing orang yang memang mau dibimbingnya. Artinya, rendah hati. Tanpa kerendahan hati, tidak seorang pun dapat menolong kita, karena kitalah Tuhan atas diri kita sendiri. Coba kalian koreksi deh ke dalam diri kalian masing-masing. Apakah kita sudah cukup rendah hati untuk dibimbing dan dituntun oleh Bapa? Itu jadi koreksi sendiri ya kepada diri masing-masing. Karena juga di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-9, Tuhan berfirman bahwa Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengerjakan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Oke, jadi itu yang pertama, kita harus bersikap rendah hati. Lalu yang kedua, yaitu takut akan Tuhan. Nah, ini kuncinya, takut akan Tuhan yang menjadi kewajiban kita. Nah, apa sih kalau mungkin di pikiran teman-teman, kalau teman-teman mendengar kata-kata takut akan Tuhan? Ya pasti banyak sekali ya arti demi arti yang ada di pikiran teman-teman. Mungkin ada yang mengartikan bahwa kita harus taat dan tunduk kepadanya, dan mungkin juga ada yang berpikiran tapi saya harap gak ada ya. Mungkin ada yang berpikiran takut akan Tuhan, kita jadi seperti kayak ketakutan banget, dan kita jadi jadi kita anggapnya monster atau apa ya. Tapi bukan seperti itu loh ya. Tetapi saya bantu sedikit bahasakan bahwa takut akan Tuhan ini sama dengan kita taat, hormat, dan tunduk kepada Tuhan. Nah, dengan memiliki roh yang takut akan Tuhan ini, kita dapat ditunjukkan jalan kebahagiaan dari Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14.
Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, dari ayat ini sudah jelas ya bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan kepada umat-umatnya jika ia takut akan perintahnya dan takut akan Tuhan. Nah, tetapi terkadang Tuhan juga harus mengajar dan mendidik kita dengan keras. Kita tidak taat agar kita diajari di jalan yang terbaik dan kita bisa lurus dengan jalan-jalannya. Seperti yang tertulis di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Marilah kita mengenal dan berusaha bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman sadar, Tuhan itu baik banget. Dia mengajar untuk kebaikan kita, dan Dia juga yang akan menyembuhkan dan membalut luka-luka kita. Dan di ayat 3 Hosea tadi menegaskan berulang-ulang kepada kita agar kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Dia akan muncul seperti fajar yang menghangatkan hati yang dingin, dan seperti hujan yang membasahi tiap hati kita yang gersang, sehingga akan ada semangat yang selalu baru di dalam jalan-jalannya. Jadi mari kita akan berbalik kepada Tuhan, karena Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Amin. Nah, jadi ingat-ingat ya teman-teman. Yang pertama tadi harus sedikit bahwa kita harus bersikap rendah hati. Lalu yang kedua, jangan lupa kita juga wajib takut akan Tuhan, menaati dan hormat atas segala perintah-perintahnya yang sudah tertulis di dalam kitab suci. Oke, jadi buat teman-teman semua, aku harap agar bisa selalu bersikap rendah hati dan yang pasti takut akan Tuhan, dan itulah adalah kewajiban kita. Jadi untuk kita mengakhiri renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih ya Bapak untuk sedikit renungan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Bapak Engkau menjadikan kami untuk bisa selalu bersikap rendah hati, dan terutama bisa takut akan perintah dan firman-Mu ya Bapak. Tolong ya Bapak Engkau ubahkan hati kami dari yang lama menjadi yang baru, agar kami bisa selalu lurus dengan jalan-jalan-Mu. Terima kasih ya Bapak, Engkau sertai kami. Sebentar lagi kami hendak melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu mengurapi kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.